Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan materinya. Al-mufradat ats-tsaniyata asyrah. Ya, mufradat atau materi yang ke-12. Tema kita masih al-madrasah, ya, sekolahan. Taib hadhihi al-mufradat aqra'uha baina ladaikum. Al-mufradah al-ula mal'abun. Mal'abun. Al-mithal hayya bina najtami'u fil mal'ab. Hayya bina najtami'u fil mal'ab. Al-thaniyah maqsafun. Maqsafun. Adhhabu ila al-maqsafi fi waqti ar-raha. Adhhabu ila al-maqsafi fi waqti ar-raha. Al-mufradah al-thalithah wahdatun sihhiyah. Wahdatun sihhiyah. Man fil wahdatis sihhiyah. Man fil wahdatis sihhiyah. Ar-rabi'ah kashful ghiyab. Kashful ghiyab. Aqra'u lakum kashfal ghiyab. Aqra'u lakum kashfal ghiyab. Al-khamisah imtihan. Imtihan. Hal anta musta'iddun lil imtihan? Hal anta musta'iddun lil imtihan? Al-akhirah natijah. Natijah. Kaifa natijatuk? Kaifa natijatuk? Taib nu'idu maratan ukhra. Mal'abun artinya adalah lapangan. Ya, mal'abun lebih kepada lapangan olahraga ya. Dari ismul makan min la'iba. Jadi nama tempat ya untuk olahraga. Artinya tempat berolahraga. Mal'abun. Nanti kalau lapangan umum bahasa Arabnya adalah maidanun. Maidanun, lapangan umum. Tapi kalau lapangan khusus untuk olahraga maka mal'abun. Ya, mal'abun. Taib, hayya bina najtami'u fil mal'ab. Ayo kita berkumpul di lapangan. Maqsaf artinya adalah kantin. Adhabu ilal maqsaf fi waqti raha. Saya pergi ke kantin pada jam istirahat. Wahdatun sihhiyah. UKS, unit kesehatan ya, siswa atau di pesantren unit kesehatan santri ya. Wahdatun sihhiyah. Man fil wahdatis sihhiyah. Ada siapa di ruang UKS? Berikutnya kashful ghiyab. Kashful ghiyab. Artinya buku absen. Ada yang bisa dengan kashful hudur ya. Kalau kashful hudur berarti daftar hadir. Daftar hadir. Tapi kalau kashful ghiyab buku absen ya. Aqra'u lakum kashfal ghiyab atau aqra'u lakum kashfal hudur boleh juga ya. Daftar hadir atau bisa dengan buku absen, daftar absen. Imtihan artinya adalah ujian. Hal anta musta'iddun lil imtihan? Apakah kamu siap untuk ujian? Ya, imtihan, ujian. Terakhir natijah. Ya, natijah artinya adalah nilai. Kaifa natijatuk? Bagaimana nilaimu? Gitu ya. Kaifa natijatuk? Dan bisa dikembangkan ya. Baik, ini untuk mufradatnya. Ada mal'ab, maqsaf, wahdatun sihhiyah, kashful ghiyab, imtihan, natijah. Ya, kashful ghiyab, imtihan, natijah. Baik, nantaqilu ila al-muhadathah. Al-an al-muhadathah tahta al-mawdu' fi ghurfatil mudarrisin. Ya, fi ghurfatil mudarrisin, di ruang guru. Mudarrisin berarti guru ya.
di ruang dewan guru, mudarrisin ya, banyak gurunya. Baik. Hadhil muhadatsah tajri baina at-talib wal mudarris. Qala at-talib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mudarris, ya seorang guru laki-laki, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddal bid-dukhul. Tafaddal bid-dukhul. Silakan masuk. Ayu khidmatin ayyuhat talib. Ayu khidmatin ayyuhat talib. Ya, ada yang bisa dibantu? Ya, ayu khidmatin, ya. Ada yang bisa dibantu? Ayyuhat talib, wahai seorang murid, ya. Wahai seorang pelajar. Ayu khidmatin, apa yang bisa dibantu? Gitu ya. Ada perlu apa? Itu ayu khidmatin. Al-talib uridu an altaqiya bi ustadhi Nasruddin. Hal huwa mawjud? Hal huwa mawjud? Uridu an altaqiya bi ustadhi Nasruddin. Hal huwa mawjud? Uridu, saya ingin, an altaqiya, ya, ingin bertemu, altaqiya, berjumpa, bertemu, bi ustad, dengan Ustadz Nasruddin, ya, dengan Ustadz Nasruddin. Hal huwa mawjud, apakah beliau atau dia mawjud, ada? Al-mudarris berkata, seorang guru, kharaja qabla qalil. Kharaja qabla qalil. Nah, beliau baru saja keluar, gitu ya. Kharaja qabla qalil. Qabla qalil ini baru saja artinya, ya. Baru saja, beberapa waktu yang lalu. Ya, kharaja qabla qalil. Artinya baru saja keluar. Qala, dan beliau berkata, ya, gurunya berkata, annahu yadhhabu ilal maqsaf. Annahu yadhhabu ilal maqsaf. Ya. Beliau pergi ke kantin. Maqsaf tadi kantin, ya. Lau aratta. Lau aratta. Kalau kamu mau. Lau aratta. Kalau kamu mau. Lau aratta. Kalau kamu mau. Yumkinuka an tantazirahu huna. Yumkinuka an tantazirahu huna. Yumkinuka, kamu bisa. Yumkinuka, kamu bisa. An tantazirahu huna. Kamu bisa menunggunya di sini. Tantazir artinya adalah menunggu, hanya kembali ke guru, ya. An tantazirahu huna. Kalau kamu mau, ya, kamu bisa menunggunya di sini. Huna, di sini. Nah. Al-akhir, talib hasanan, ya ustadi. Baiklah, wahai guruku, hasanan, baiklah. Gitu ya. Atau bisa juga thayyib, sama ya. Hasanan, ya ustadi, baiklah, wahai ustad. Jazakallahu khairan. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan. Ini al-muhadatsah atau percakapan di ruang guru, ya. Jadi seorang murid ingin bertemu dengan salah satu ustadz yang bernama Nasruddin, tapi kemudian beliau sudah atau sedang keluar dari kantor dan menuju ke maqsaf, ya, ke kantin. Taib. Ini percakapan, di sini ada mufradat dan al-ibarat. Tafaddal bid-dukhul, silahkan masuk. Uridu an altaqiya, saya mau bertemu dengan. Uridu an altaqiya bit-tabib, misalkan, ya. Saya mau bertemu dengan dokter ini. Nah, boleh, ya. Uridu an altaqiya bi akhi, ya, dengan saudaraku. Hal huwa mawjud, apakah dia ada? Hal hiya mawjudah, boleh, ya. Hal hiya mawjudah. Nah. Lau aratta, kalau kamu mau, yumkinuka an. Yumkinuka an, misalkan, kalau kamu mau, kamu bisa pergi ke rumahku. Lau aratta, yumkinuka an tadhhaba ila baiti. Lau aratta, yumkinuka an ta'kula atau an tashraba hadha dawa. Kalau kamu mau, kamu bisa minum obat ini, gitu ya. Sebagai ikhtiar, misalkan, ya. Boleh demikian, silakan dikembangkan. Baik.
Ini al-muhadatsah ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian secara ringkas saya sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Ini lanjutan dari materi kita kemarin ya Bapak Ibu. Kita sudah mengenal isim ya, kemudian fi'il, dan yang terakhir ini adalah kita akan mengenal huruf ya, akan mengenal huruf. Jadi bagian kalimah yang ketiga adalah huruf atau al-harfu ya. Ma huwa al-harfu? Al-harfu huwa ma yadullu ala ma'nan fi ghairihi. Jadi huruf itu adalah suatu kata yang akan memberikan makna pada kata lainnya. Huruf adalah suatu kata yang akan memberikan makna pada kata lainnya. Ya. Pada kata apa? Ya, kata fi'il maupun kata isim. Itulah huruf. Jadi dia tidak bisa ya hidup sendirian, gitu ya. Tetapi isim ya, kata benda atau nama orang ketika bergabung dengan fi'il, dengan kata kerja, tanpa adanya huruf, maka tidak sempurna kemudian artinya. Gitu ya. Jadi itulah fungsinya daripada huruf. Dia akan memberi makna pada kata yang lainnya. Bahkan dia istilahnya tidak bisa memberi makna untuk sendiri. Tidak ada faedahnya dalam jumlah gitu ya. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia itu ke gitu kan. Atau dari gitu ya, atau dengan. Dengan kalau tidak ada gabungannya kan tidak menjadi makna. Dengan apa maksudnya gitu ya. Tetapi ketika digabungkan misalkan ya, saya berjalan dengan saudaraku gitu ya. Jadi dengan itu akan memberikan makna ya pada kalimat yang lainnya untuk menyempurnakan agar menjadi jumlah mufidah ya, kata atau jumlah yang dapat memberikan makna dan manfaat. Tayyib, itu huruf ya Bapak Ibu sekalian. Nah, huruf yang dimaksud adalah bagian dari huruf-huruf hijaiyah yang memiliki makna atau arti. Karena nanti 28 atau 29 huruf hijaiyah itu sebahagian ada yang memiliki makna ya, dan juga ada yang tidak. Al-huruful mabani, huruf-huruf yang biasa gitu kan, dan kemudian ada yang huruful ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna atau arti. Nah, inilah yang dimaksudkan huruf dalam kalimah ya, huruf hijaiyah yang memiliki makna atau arti. Dan makna atau arti ini akan memberikan kesempurnaan pada jumlah mufidah atau pada al-kalam gitu ya, pada ucapan yang sempurna. Taib. Dan lebih gampangnya, huruf lebih dikenal dengan kata bantu ya. Huruf lebih dikenal dengan kata bantu ya, di gitu ya, ke. Nah, itu semuanya adalah kalau dalam bahasa Indonesia merupakan kata bantu. Dan huruf dalam bahasa Arab, dalam kalimat-kalimat bahasa Arab itu adalah diibaratkan seperti atau sebagai kata bantu yang akan memberikan makna kepada kata yang lainnya, entah itu fi'il atau isim. Nah, contoh daripada huruf Bapak Ibu sekalian, di sini ada bi yang artinya dengan, bi ya, dengan. Kemudian ada fa artinya maka ya. Kemudian ada thumma artinya kemudian, dan juga ada ala artinya di atas. Nah, bi ini kalau dia cuma sendiri, maka bagaimana akan mendapatkan makna gitu ya? Dengan ya, bi. Benar, dia ada maknanya tetapi tidak akan memberikan kalimat yang sempurna gitu ya, tanpa ditambah dengan kata ataupun kalimat yang lainnya. Maka fungsinya adalah sebagai kata bantu ya. Dengan ya, maka, kemudian, di atas ya. Nah, banyak nanti contoh-contohnya ya. Dalam Al-Qur'an apalagi ya, sangat banyak sekali. Taib, ini untuk huruf ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, contohnya sekarang ajlisu 'alal kursi. Ajlisu 'alal kursi.
Ajlisu, saya duduk, ala, di atas, al-kursi, kursi. Gitu ya. Kita lihat, ala, ya, ala adalah bagian daripada huruf yang memberikan makna pada kata yang lainnya. Di situ kata yang lainnya adalah ada fi'il, yaitu ajlisu, dan kemudian ada isim, yaitu al-kursi. Gitu ya. Kalau dua kata tersebut, kata kerja dengan isim itu digabungkan tanpa ditambah dengan ala, maka bagaimana jadinya? Gitu ya. Ajlisul kursiya. Saya duduk kursi. Gitu ya. Saya duduk kursi. Nah, ini merupakan fungsi daripada huruf sebagai kata bantu, gitu ya, kata bantu. Misalkan adhabu, ya, ma'a walidi, gitu ya, atau adhabu bil hafilah, adhabu bidarrajah. Ya, jadi huruf B di situ memberikan makna untuk menyempurnakan bahkan memberikan kejelasan dalam suatu jumlah tersebut. Baik. Itu contohnya ya, sebagai fungsi daripada huruf. Berikutnya, poin terakhir, huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus untuk mengenalinya. Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus untuk mengenalinya. Ya, berbeda dengan fi'il maupun isim yang ada tanda-tandanya. Baik dari maknanya, ya, ataupun dari tandanya. Gitu ya. Misalkan isim kemarin ada juga dari maknanya, dari tanda-tandanya, pun juga dengan fi'il, bisa dari wazannya ataupun juga dari tandanya. Sedangkan huruf maka tidak memiliki tanda-tanda khusus untuk mengenalinya. Kenapa? Ya, karena mudah untuk ditemukan dan juga susunannya yang begitu mudah untuk dikenali. Tentu ini harus dihafalkan ya Bapak Ibu. Ya, dihafalkan ya huruf-huruf yang al-huruful mabani yang memiliki makna ya, huruf-huruf hijaiyah yang memiliki makna. Baik. Ini beberapa susunan daripada huruf ya, dikategorikan sebagai huruf. Karena bukan satu huruf saja gitu ya, ada rangkaiannya. Ada yang cuma satu huruf ya, dinamakan dengan uhadiyah ya. Uhadiyah ya, itu satu huruf yang sudah ada maknanya, namanya uhadiyah ya, satu huruf. Apa contohnya di sini? Ada fa. Apa artinya fa Bapak Ibu? Fa, maka ya. Fa artinya maka. Kemudian li, kasrah, li, untuk ya, li, untuk, wa, dan ya, bi, dengan, sa, akan. Baik ya. Fa, maka, li, untuk, wa, dengan, wa, dan, bi, dengan, sa, akan. Itu dinamakan dengan uhadiyah ya, rangkaian cuma satu huruf saja. Ada juga yang dua huruf ya, diistilahkan dengan thunaiyah. Thunaiyah, jadi dua huruf. Contohnya ada an. An. Apa artinya an? Dari ya. Dari ya. An, dari. Fi, di dalam atau bisa di. Qad, telah ya, atau sungguh boleh. Telah atau sungguh. Lam, tidak atau belum ya. Tidak atau belum ya. An, untuk. Nah, ahsan. Untuk ya. An, untuk. Baik. Itu dua huruf. Berikutnya tiga huruf diistilahkan dengan tsulatsiyah. Ya. Tsulatsiyah. Ya, tiga huruf. Inna. Mana inna? Sesungguhnya. Inna, sesungguhnya.
3 huruf ya. Ada tad'if ya, ada apa namanya tasydid ya. Tsumma kemudian idzan. Kalau begitu, Idzan kalau begitu, kalau begitu atau jadi. Jadi Kalau begitu atau jadi, gitu ya. Boleh. Kalau begitu atau juga bisa jadi. Kemudian saufa. Saufa. Mana saufa? Akan ya. Saufa akan. Sama dengan sa. Kemarin ada ya. Tanda-tanda fi'il ada sa, ada saufa. Nah, sa akan, saufa juga. Baik. Berikutnya 4 huruf atau istilahnya rubaiyah. Rubaiyah ya, 4 huruf. Ada illa, mana illa? Kecuali, lama, belum. Ya. Lama belum. Ya. Hatta, sampai atau sehingga boleh ya. Hatta, sampai atau juga boleh sehingga. Nah, sehingga. Terakhir terdiri dari 5 huruf atau khumasiyah. Khumasiyah. Ini sudah maksimal ya. Jadi rangkaian daripada huruf, rangkaian yang dikategorikan sebagai huruf yang mengandung makna, memberikan makna adalah maksimalnya 5 huruf. Khumasiyah. Dan ini cuma satu ya. Cuma satu atau terbentuk dari 5 huruf. Yaitu lakinna. Ya. Lakinna. Apa makna lakinna? tetapi. Akan tetapi ya. Ini 5 huruf kan ya. Lakinna 5 huruf ya. Iya. 2, 3, 4. 4 apa 5? 5. Alifnya isu. Iya, iya, alifnya double ya, jadinya dia mat ya. Lakin. Jadi matnya dihitung ini ya. Lakin, lamnya ya, ada matnya. 1, 2, 3 kaf ya, 3 nunnya double ya, berarti 5 huruf. Baik. Ayat ikhwah wal akhwat, hadhihi al-mawad al-madhkurah fi hadzal masa' wa natamanna an nakuna minal fahimin wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala linastafida min kulli hadhihi al-mawad. Kita insyaallah Bapak Ibu sekalian akan kembali ya, beberapa waktu ke depan. Mohon maaf kita berhenti sejenak ya, insyaallah sekitar 7 menit ya. 7 menit kita akan kembali lagi. Barakallahu fiikum.